Shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan saudara. Saya tidak jemu-jemu ya, menyapa ini doa saya untuk saudara, untuk kita semua ya. Shalom dan soteria. Ya, Rabu yang lalu saya sudah bicara banyak tentang soteria. Saya beri judul Soteria Ministry. Mari saudara, ya pergumulan hidup ini kan saat ini ya terus jalan. Kita itu harus punya iman yang kuat, iman yang sehat, iman yang teruji. Ini sudah dipesankan loh ya, disampaikan oleh Roh Kudus sudah lama ya, sebelum pandemi loh, sampai detik ini. Ini kan kita memiliki iman seperti ini kan tidak terus mendadak bisa. Kita perlu saat-saat ini ya, iman kita itu bertumbuh terus. Bukan hanya waktu-waktu yang kemarin-kemarin kita bicara mengenai pertumbuhan iman, tapi terus ini saudara. Ya, sampai betul-betul iman kita itu seperti yang Roh Kudus pesankan, kuat, sehat, dan teruji. Tidak bisa tidak saudara. Sungguh saya bersyukur ya, kalau Tuhan masih berkenan ya, saya untuk menyampaikan pelayanan ini pelayanan spesial, Healing and Deliverance Ministry HDM. Catat saudara, ya, catat ini, HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tapi itu berkembang, ya. Saya tidak bicara mengenai hanya mujizat saja. Meskipun itu ya ada, dan mujizatnya tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya terus ada terus sesuai yang diajarkan oleh Alkitab ini. Tapi saya juga bicara mengenai iman. Iman saudara-saudara. Karena iman ini penting. Hari-hari ini jangan sampai diobrak-abrik. Saya tempo sudah menyampaikan di WA saya. Ya, oleh iblis. Itu bahaya. Karena hari-hari ini saudara. Ya, hari yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kesulitan, kesukaran semakin menjadi-jadi. Banyak hal saudara-saudara, segala bidang, segala aspek. Maka itu saudara-saudara, mari ya, saya akan menyampaikan dalam khotbah saya pada Rabu ini saudara-saudara, mengenai iman, yaitu 3 rahasia pertumbuhan iman. Itu judul daripada khotbah saya. Ada 3 rahasia saudara-saudara. Ya, tentunya mungkin ya lebih banyak lagi sudah dikembangkan ya. Tapi saya mau menyampaikan ini saudara-saudara. 3 saja. Rahasianya apa saudara? Iman kita bisa bertumbuh untuk mencapai yang namanya iman yang sehat. Iman yang kuat, iman yang teruji. Ini masuk dalam betul-betul iman yang dewasa rohaninya, saudara. Ya, dewasa rohaninya. Mari, saudara. Yang pertama, rahasia pertama, saudara-saudara. Ya, untuk supaya iman saya dan saudara benar-benar kuat, sehat, dan teruji, perlu pertumbuhan iman. Yang pertama, rahasia yang pertama, saudara. Saya mau baca di dalam Injil Matius, ya, saudara bisa buka Injil Matius pasal 4. Saya baca yang ayat 4, saudara. Tapi kalau saudara baca semua itu kan judulnya di sini yang ayat 1 sampai seterusnya ya. Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya membaca ayat yang 4. Judulnya di sini adalah percobaan di padang gurun. Wah, saudara sudah tahu lah ini ya. Sudah sering kita mendengar ini, tapi saya baca ayat 4. Injil Matius pasal 4, ayat 4. Demikian saudara-saudara. Tetapi Yesus menjawab. Ya, ini pencobaan ya. Pada waktu itu Yesus dipercobai, ini ada 3 percobaan dari iblis kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi ya. Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
mulut Allah. Haleluya. Ini rahasia pertama saudara. Apa saudara? Saya beritahu. Rahasia yang pertama adalah makan. Kalau saya baca ini, tadi dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti. Saudara dan saya hidup. Iya, fisik manusia kita ini saudara. Manusia kita daging ini loh ya. Yang kelihatan ini. Makanannya di sini roti. Sekarang saudara-saudara juga makan apa? Selain roti, nasi. Dan lain sebagainya yang makan untuk kebutuhan jasmani saja. Itu makanan manusia. Jadi makan saudara. Yang pertama itu makan. Manusia hidup mulai dari lahir, ya, lahir anak-anak, terus menjadi remaja, pemuda, sampai dewasa, saudara. Itu butuh makan. Kalau makanan jasmani kita jelas. Lah makanan rohani kita apa, saudara? Ini tadi dikatakan, yaitu makanan rohani kita itu, kalau kita ingin terus hidup, ya, khususnya rohani kita, rohani yang bertumbuh, yaitu setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman, saudara-saudara. Firman itu makanan rohani kita. Utama ya firman saja, saudara. Ya, kalau jasmani adalah roti atau nasi, tapi yang roh kita, rohani kita, roh kita yang di dalam, yang supaya saya dan saudara rohani kita bertumbuh, kita butuh makan, saudara. Sampai yang dinamakan dewasa rohani itu iman yang kuat, sehat dan teruji. Itu makan firman Allah. Saya mau beritahu dulu ya. Makan firman Allah itu bukan terus firman ini ya, maaf ya. Ini ayat-ayat dirobek, digunting, dibakar, dimasukkan di air, kan jadi abu itu. Ya. Jadi abu lalu diminum, dimakan gitu. Oh tidak begitu, saudara. Tapi kan bisa dari membaca, mendengar. Ya mendengar. Seperti ini saudara mendengar, saya mendengar seperti ini. Saudara di persekutuan di gereja mendengar. Itu makan, saudara. Firman Tuhan. Menjadi abu seperti itu, tidak. Ya, itu ada cerita sendiri, saudara. Hati-hati ya makan minum abu ini loh, saudara. Ada enggak itu, saudara-saudara ya. Nah ini firman ini tujuannya untuk apa? Kalau saudara membuka di dalam 2 Timotius ya, saudara bisa buka di 2 Timotius itu begini. 2 Timotius pasal 3 ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu begini. Untuk apa ini firman Allah ini? Kegunaannya apa? Ini loh saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Satu, untuk mengajar. Manfaatnya nih firman yang saudara makan, ya, saudara dengar, saudara baca, ya, dengar bisa dengar langsung dari Tuhan loh. Benar, kita belajar peka kan, begitu saya suruh ngajar begitu, saudara. Untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk menyatakan kesalahan lewat firman Tuhan itu kesalahan kita itu ditunjukkan loh. Ini loh, tidak boleh begini, ya, jangan begini. Itu ditunjukkan, saudara-saudara. Lalu untuk apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kalau kita sudah salah, ditunjukkan firman Tuhan salah, ya kita perbaiki. Dikatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk mendidik kita dalam kebenaran, bukan hanya kebaikan saja, tapi kebenaran. Baik itu bagus, tapi ada kebenarannya. Jangan hanya baik saja. Hanya Yesus yang punya pengajaran yang benar. Terus diajarkan terus oleh Roh Kudus, saudara. Terus Yesus sudah naik ke surga.
bukan fisik lagi kan, roh dia naik ke surga. Tapi oleh Roh Kudus kita selalu diingatkan akan firman-Nya. Dan bahkan dikatakan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Ya, yang pertama firman Allah itu untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan sekaligus untuk memperbaiki dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Ini firman Allah, kita butuh makan, saudara. Dikatakan apa? Saudara makan hanya seminggu sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali. Ya mungkin ada yang puasa, tapi kan beda, enggak seperti itu. Tapi terus menerus, setiap, saya katakan setiap hari, setiap saat kita bisa makan. Saya belajar peka. Saya belajar dengar-dengaran, karena saya mau tundukkan seluruhnya, seluruh pikiranku, perasaan dan kehendakku kepada Dia, kepada Roh Kudus setiap saat. Jadi tidak waktu-waktu tertentu, saudara. Setiap saat. Ini yang pertama. Rahasia setelah kita makan, mendengar, membaca, ya, akan firman Tuhan. Dan kita sudah tahu untuk apa. Lalu bagaimana, saudara-saudara? Rahasia yang kedua, kita lihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, kita baca ayat 44 dan 45. Demikian, saudara. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata mereka waktu itu murid-muridnya, sekarang kepada saya dan saudara, inilah perkataanku, perkataan Yesus yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ingat, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan di kotak-kotak, saudara ya. Wah, itu perjanjian lama. Ini sekarang perjanjian baru. Ya silakan, tapi ini ayatnya begitu loh ya. Dirobek lagi, digunting lagi. Terus ayat 45 ya, saudara. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan. Membuka pikiran yang kedua. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ada yang memiliki arti. Tadi dikatakan saudara untuk mengajar, sekaligus untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Lalu kita membuka, baik dalam perjanjian baru, buka pikiran kita, mau terima firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Jangan mudah tersungging, saudara. Tersungging lebih dari tersinggung, saudara. Saya ini beberapa kali ya saya mendengar, melihat sendiri. Yang pertama itu ada teman saya pernah ceritakan ya. Teman saya ini suka PI loh, bagus dia PI-nya. Usianya ya mungkin ya sama dengan saya kira-kira. Waktu ada ibadah itu loh ya, saya kan waktu segereja sama dia. Dia duduk di depan, saya di belakangnya. Nah ini sedang ada khotbah. Yang khotbah itu yang anak muda kok. Ya biasa-biasa saja menurut saya. Orang kalau khotbah ini ya saudara ya, jangan begini terus. Lihat sana di gereja itu ada di balkon, lihat balkon. Jangan gini terus. Sepadan ya semua lihat-lihat begitu. Jadi kita melihat dan entah yang kita melihat banyak orang. Lah, enggak tahu itu Bapak ini kok tiba-tiba berdiri, saudara. Nah, tangannya begini, pendetanya digini, no. Loh, saya kaget lalu dia keluar.
Wah, ya udah tahu ini saudara-saudara. Ya, selesai saya tanya, iya, dia lihat chat saya, nyinggung saya loh. Tersinggung, saudara. Bukan tersinggung, tersungging, ya, saudara. Sampai begini, loh coba. Itu tidak bisa. Ini bicara betul-betul di dalam Injil Lukas 24 ayat 44-45. Kita harus membuka diri untuk firman Allah. Terima. Kalau kita merasa tertembelak, ya kita perbaiki. Tidak susah kan? Tidak ada menunjuk gitu loh kan, enggak kan? Loh khotbahnya semua, lihatlah saya kalau khotbah di dalam gereja ya begitu saya lihat semua. Ya ada di atas, di bawah balkon, ya saya lihat ini musik, Mazmur Bakti atau mana atau apa, lihat apa-apa. Kenapa? Memangnya terus apa? Lah, gitu loh saudara-saudara ya. Kalau kita merasa firman itu menempelak kita, ya, dan ada yang perlu kita rubah, perbaiki, ya diperbaiki. Kan berapa ya? Rabu-rabu yang lalu, saya kan udah bicara, ada yang Tuhan perintahkan suruh berubah itu loh. Nah itu saudara. Nah ini kedua ya, membuka pikiran. Jangan pikiran tertutup terus. Ada lagi kok saudara, ya. Waktu saya visit ya, ada seseorang ya, waktu saya visit dia kan lama enggak datang gitu loh ibadah ya. Saya tanya, itu ya sama kok. Dia ngomong, wah saya enggak senang Pak dengar khotbah itu, pendeta-pendeta itu suka sereng-serengan. Diserang-serang katanya loh. Kok serang-serangan? Emangnya dia tahu. Nah, makanya saudara ya, saya tidak mau ada pesanan saudara kalau saya khotbah. Saya dulu kan menginjil, wah banyak tempat ya, terutama desa-desa ya. Saya kalau menginjil hampir 10 tahun loh. Saya memberitakan Injil di perkenan Tuhan, saya bekerja, sambil bekerja, bisnis, ya sekuler. Saya belum full time saudara. Nah, saya kan diundang, saya tidak mau terlambat, saya orangnya on time saudara. Puji Tuhan lah, Tuhan beri saya waktu. Nggak main telat-telat gitu loh. Ada kan yang main telat-telat gitu, suka entah nanti ada banyak alasan lah, nggak bisa atau kita kira-kira bisa lah. Ya, tapi saya tidak mau terlalu lama di sana. Ya, maksudnya datangnya lebih dulu lama, kecuali ada sesuatu yang perlu kita bicarakan dengan gembala. Ya, jangan terima pesanan, saudara. Biar Roh Kudus saja yang membuka. Kalau sudah terima pesanan, sudah beda. Ya, itu bilang diserang-serang gitu, saudara. Tidak ada ya. Serang-serang itu apa ya, saudara? Ya itu serang-serangan. Dia merasa seperti itu, jadi ya nggak mau. Nah, kalau memang ada sesuatu firman yang disampaikan itu menempelak, ya tadi saya sudah sampaikan, berubahlah. Ya, itu yang kedua adalah membuka pikiran. Sekarang yang ketiga, terakhir saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita lihat saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 itu begini. 2 Timotius 3 ayat 12. Kalau saudara membaca mulai ayat 10 sampai 17, saudara akan tahu. Tapi saudara di sana akan menemukan judul daripada ayat ini, firman ini adalah iman bertumbuh. Nah, ya, iman bertumbuh kehidupan rohani, kita bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Penganiayaan saudara. Kita baca ini dulu saudara ya. Dianiaya saudara-saudara. Loh, kehidupan rohani bertumbuh ini lewat penganiayaan ternyata saudara. Ini lihat saudara. Ya 2 Timotius pasal 3 ini ya. Ayat 12. Begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ada aniaya, penderitaan. Menderita. Kalau saudara jadi orang Kristen nih ya, misalnya ya, Kristen gitu ya.
Mau ndak menderita, saudara-saudara. Tahulah menderita apa ya? Macam-macam. Apa seperti itu, saudara? Untuk apa? Ya tadi saya sudah menyampaikan ya, kalau kita ada firman menempelak kita ya kita berubah. Kalau udah berubah ya menderita. Ada penderitaan memang saudara-saudara ya. Meskipun kita sudah sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Ya, kita lihat saudara, ini dimaksud apa? Kita mau lihat yang 2 Timotius ini pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ini, tapi ayat yang bukan ayat 16. Tadi sudah saya sampaikan ya mengenai untuk apa firman Tuhan itu kan masuk ini. Ini tapi saya baca di Yakobus saudara. Yakobus pasal 1. Ya. Saudara buka Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 terus loncat ke ayat 12. Demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan loh apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ingat, pencobaan ini ya macam-macam saudara. Ada yang namanya ya penderitaan itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian, nah ya saya ngomong penderitaan, pencobaan itu yang mendatangkan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ingat, terus dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terus loncat ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam pergumulan, penderitaan hidup, meskipun dia sudah melakukan yang benar. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan terima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya akan ngomong, ada yang kuat, ada yang sehat, ada yang teruji. Penderitaan ini loh untuk menguji. Kadang-kala kita ini sudah melakukan sesuatu yang baik loh, tapi kok masih seperti ini toh Pak? Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Tapi kok seperti inilah. Pencobaan, penderitaan. Ada yang menimbulkan ujian. Diuji, naik kelas. Oh tidak gampang-gampangan aja. Naik kelas ibaratnya. Kalau saya dan saudara ingin bertumbuh rohani saudara, yang ketiga ini saya katakan menderita. Ada ujian. Penderitaan yang memiliki arti ujian. Menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena diuji. Tahu ya sekarang maksudnya? Diuji. Kayak orang ujian naik kelas. Naik tingkat. Rohani saudara dan saya naik tingkat. Ketika tahan dalam ujian. Ingat kan? Bagaimana ujian Tuhan kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Seperti itu. Masuk dapur api. Itu diuji. Ayub, Nabi Daniel, diuji. Yusuf, diuji saudara-saudara. Ujian ada. Jadi saudara coba belajar saat teduh ya. Saudara dan saya ketika mendapatkan satu penderitaan, entah apa itulah macam-macam dalam kehidupan kita. Kita saat teduh, kita coba cek and recheck kita, ada apa? Mungkin ada kekeliruan di dalam kita, dalam kehidupan kita, menjalani hidup ini.
Mungkin kita sedang mendapatkan pengajaran yang salah di tengah-tengah iman kita, iman Kristus kita. Ada pengajaran yang salah yang tidak kita sadari maupun kita sadari. Karena kita ingin terlepas cepat-cepat dari pergumulan hidup. Entah ada pergumulan di dalam keluarga, rumah tangga, ya, entah ada dalam kehidupan mengenai kesehatan, entah dalam mengenai pekerjaan, keuangan, ekonomi itu. Kita cepat-cepat mencari, aku cocok. Karena baik, ya saya akan selalu katakan baik, belum tentu benar ya. Hati-hati, kita jangan diobrak-abrik iman Kristus kita oleh iblis. Lewat penderitaan. Ini bisa juga, selain untuk mempertumbuhkan rohani kita, itu yang ujian, seperti yang saya sebutkan contoh-contoh tadi, tapi bisa penderitaan itu karena kesalahan. Ya ini bisa, selain mempertumbuhkan bisa memperlemah kehidupan rohani iman kita. Ini saudara-saudara, harus hati-hati. Kita ingin bertumbuh rohani kita, ada 3 rahasia. Ingat baik-baik saudara, makan firman Allah. Minum firman Allah. Jangan minum air abu. Hati-hati saudara. Ya, kedua, membuka pikiran setelah mendengar firman Allah. Jangan mudah disereng-sereng tadi. Mudah tersungging gini saudara. Tersinggung darahnya. Tidak bisa berubah kalau ada yang perlu dirubah. Buka pikiran, menerima firman Allah seutuhnya. Bersyukur dan berterima kasih. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali atau kita dipanggil pulang. Kita dirubah dulu. Katakan firman Tuhan menjadi orang yang baru. Ciptaan yang baru. Ketiga, menderita. Menderita yang menimbulkan ujian bukan karena kekeliruan kita. Tapi mau diuji Tuhan. Ini saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara. Kalau kita mau dimampukan itu, kita mohon Roh Kudus. Mengurapi kita. Ya, supaya saya dan saudara dimampukan untuk melewati kehidupan kita ini dalam dunia ini. Wah, berat. Nabi Ayub mengatakan hidup ini berat. Kita butuh Roh Kudus. Saya pakai pengurapan, saudara. Ya, tadi ada firman, ada doa, ada pengurapan. Pakai minyak tanpa alkohol, tapi harus dikuduskan semua minyak. Kalau saudara punya minyak belum dikuduskan dari tempat ini ya. Saudara mau butuh apa? Dimampukan yang penting supaya kehidupan rohani kita bertumbuh sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kalau saya pakai 3 rahasia saja ini saudara. Ya, Bapak, ada umatmu sekarang ikuti YouTube ini Tuhan. Engkau membukakan mereka supaya mereka benar-benar siap makan firman-Mu Tuhan. Lewat mendengar firman Tuhan ini atau mereka membaca. Mendengar lewat hamba-hamba Tuhan seperti ini, gereja, di persekutuan, firman yang kau urapi dengan Roh Kudus, dan Tuhan, yang Tuhan juga dengarkan di telinga mereka Tuhan. Minyak tanpa alkohol ini, sekarang hembusi Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, berembuslah Roh Kudus, mengurapi minyak itu, menguduskan minyak itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi minyak kudus dan rohmu, Roh Kudus akan bekerja. Urapkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saudara harus mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh tidak. Di luar itu berbahaya, bisa roh lain nanti. Tapi ini Roh Kudus yang bekerja. Saya sudah mengurapi, saudara. Tadi sudah mengurapi setiap pagi, saudara. Hembusi Tuhan, jamah mereka. Sekarang Tuhan mohon Roh-Mu bekerja, memampukan mereka semua, memampukan hamba juga Tuhan, untuk kami setiap hari, setiap saat, boleh makan, minum firman Tuhan yang hidup. Firman Allah, dari perkataan-Mu Tuhan, puji Tuhan, dan kami membuka pikiran, kami mau ditelusuri
diajar oleh firman-Mu. Kalau ada kesalahan Tuhan, mohon ampunan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh berubah sesuai dengan firman-Mu, menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau kami lakukan kekeliruan dan ada penderitaan dan kami boleh diajar firman-Mu, diingatkan, ditambah Tuhan, kami berubah benar-benar, sehingga kami lepas daripada penderitaan kami dan kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Hembusi Roh Kudus, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berubah yang perlu berubah sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah kehidupan kami, menjamah keluarga-keluarga, rumah tangga, Engkau hembusi dengan Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Bekerja, berkaryalah, jadikan mereka utuh kembali. Yang terpecah-pecah itu menjadi utuh kembali. Jauhkan dari roh perpecahan. Dan berikan roh kerukunan, roh keutuhan kepada mereka Tuhan. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka. Supaya mereka juga mempunyai hati dan pikiran yang selaras dengan firman-Mu Tuhan. Membuka diri, menerima, menikmati firman-Mu. Firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang penuh dengan Roh Kudus bekerja atas mereka. Dan mereka boleh dirubah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Menjadi ciptaan yang baru. Dan juga Tuhan, kalau ada yang sakit, mereka ada penderitaan apa, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam keluarga rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, ada pergumulan penderitaan yang mereka alami oleh karena kesalahan yang ada. Bukakan pikiran hati mereka Tuhan, bahwa mereka boleh mengerti tentang firman-Mu, bahwa Tuhan menginginkan mereka hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, hidup dalam shalom, sehingga ketika Tuhan rohani kita bertumbuh, rohani kita menjadi kuat, sehat dan teruji. Dan Tuhan mengatakan ada mahkota kehidupan. Bukan hanya dalam dunia saja kita hidup Tuhan ini sementara, tapi nanti ada mahkota yang tidak pernah layu. Mahkota di dalam kerajaan Bapa. Haleluya. Hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus, menjamah mereka. Berkati hidup rumah tangga mereka. Berkati kesehatannya mereka. Kalau ada sakit Tuhan sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan menjamah mereka semua. Dan Tuhan memberkati usaha mereka. Mereka diberkati luar biasa. Dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan menolong mereka. Masalah hutang piutang mereka. Tuhan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib, solusi. Berikan mereka Tuhan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Supaya mereka boleh menikmati sukacita Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Demikian juga aset-aset yang belum terjual. Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Tidak ada roh penggagalan dalam hidup mereka. Tidak ada Tuhan, semua dalam bingkai firman-Mu. Mereka boleh benar-benar Tuhan, kehidupan rohaninya bertumbuh sesuai dengan apa yang sudah hamba sampaikan. Roh-Mu yang menguduskan, Roh-Mu yang menerjemahkan lebih jauh, Roh-Mu yang akan memberikan, menyempurnakan apa yang hamba sudah sampaikan, dan Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan bekerja atas mereka. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hembusi mereka Tuhan, hembusi. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, terima saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang ya.